Benarkah ex-Jampitsus ini kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka? Menghilang bak ditelan bumi, mantan Jampitsus Febri Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan dugaan suap dalam 2 hari ini tak pernah muncul dan tidak diketahui keberadaannya. Kaburkah mantan Jampitsus ini? Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba-tiba menghilang usai ditetapkan menjadi tersangka. Febri menghilang tidak sampai 24 jam usai ia memberikan keterangan pers di gedung Jampitsus pada Jumat 10 Juli 2026. Kortas Tipit Korpori menyebut meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, nyatanya Febri belum ditahan. Pelaku, tersangka, diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka bak ditelan bumi. Mantan Jampitsus tiba-tiba menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli. Usai dirinya terseret di 3 kasus mega proyek yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipit Korpori. Sejak Rabu 8 Juli 2026, Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 titik di sejumlah wilayah terkait adanya dugaan aliran dana tidak wajar berkaitan dengan 3 kasus korupsi besar yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Agung, yakni perkara batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Setelah dikabarkan menghilang, dan inilah akal-akalan ex-Jampitsus Febri Adriansyah untuk memeras perusahaan-perusahaan tambang. Dengan cara melakukan pemanggilan kepada pengusaha secara diam-diam tidak melibatkan aparat hukum setempat yang berwenang dalam perpajakan. Jampitsus diam-diam memanggil pengusaha-pengusaha tambang berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang biasanya diumumkan secara terbuka kepada publik. Padahal para pengusaha tambang yang dipanggil merupakan pengusaha tambang yang memiliki izin operasional resmi seperti PT GDM dan PT BMK. Tidak kurang dari 8 perusahaan tambang telah dipanggil oleh Jampitsus. Jampitsus berdalih bahwa para perusahaan telah melakukan tindak pidana korupsi yang terkait pembayaran pajak. Padahal tindak pidana perpajakan merupakan hukum administratif yang ditangani oleh Ditjen Pajak dan seharusnya dikenakan denda pajak sebesar 150%. Pemanggilan ini adalah akal-akalan Febri Adriansyah untuk memeras perusahaan-perusahaan tersebut sebesar 3 hingga 7 miliar rupiah. Febri Adriansyah lebih terlihat seperti preman yang senang memeras dengan menyalahgunakan kekuasaannya dibandingkan jaksa yang menegakkan keadilan. Sebelum pengunduran dirinya sebagai Jampitsus, Febri Adriansyah dengan PD-nya menggelar konferensi pers. Seakan-akan ingin mengelabuhi masyarakat bahwasanya dirinya tidak bersalah dan seakan tidak ada rasa berdosa atas penggeledahan di kediamannya, padahal jelas-jelas ditemukan bukti yang mencengangkan, yaitu uang ratusan miliar dan emas batangan puluhan kilogram saat polisi melakukan penggeledahan. Masih ingat gak? Waktu kemarin ditanya soal isu pengunduran dirinya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan PD mengatakan, jadi hingga saat ini saya masih menerima perintah pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat. Begitu katanya. Nih cuplikan videonya. Mengenai isu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga karena itu beredar. Ya, pertanyaan terakhir ini sudah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Alah, singkat-singkat dasmu. Noh, buktinya, belum sampai 1 kali 24 jam, lu akhirnya terpaksa mundur kan? Makanya, kalau bukti sudah jelas di depan mata, jangan ngeyel, jangan kebanyakan gaya, PA. Nah, dengan mundurnya Febri ini ya, maka pihak kepolisian akan semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan. Dan kalau memang buktinya sudah sangat kuat, tunggu apa lagi? Segera tetapkan tersangka dan hukum mati. Jujur ya, gua masih sangat yakin Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah. Khususnya dalam kasus dugaan korupsi yang meliputi blackout batubara PLN, kemudian kasus korupsi PT Asabri, dan yang terakhir dugaan suap serta pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Febri Adriansyah. Bayangkan saja ya, coba bayangkan 74 kg batangan emas sudah ditemukan di rumah Febri Adriansyah yang tidak masuk laporan LHKPN. Terus ada jutaan uang dolar Singapura dan Amerika. Total nilainya itu mencapai lebih dari 0,5 triliun. Nah, jadi kalau si Febri kemarin sempat mengaku bahwasanya semua uang dan emas itu ada yang punya dan bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan, emang siapa yang punya? Siapa pemiliknya? Siapa yang mau menitipkan harta sebanyak itu kalau bukan kepada sesama bandit siluman? Siapa coba? Jujur ya, gue kali ini harus menyampaikan respect setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian. Oh ya, buat Pak Kapolri dan seluruh jajarannya ya, tolong nitip kasus dugaan korupsi MBG dan Kopdes Merah Putih. Jangan sampai kalah sama pihak kejaksaan, Pak. Sudah saatnya melakukan bersih-bersih. Salam presisi. Jika Febri Adriansyah tidak segera ditahan, ini adalah angin segar buat ex-Jampitsus ini.
bisa-bisa akan lolos dari jeratan hukum setelah Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan. Terkait dengan barang bukti yang tempo hari dipaparkan oleh pihak kepolisian, ternyata memang benar bahwa tersangka yang kemarin belum ditetapkan sebagai tersangka, yang kita semua pada bertanya-tanya kenapa kok belum ditetapkan, dan pasti pemikiran kita itu semua tertuju pada yang sudah ditetapkan saat ini juga. Dan yang sudah ditetapkan saat ini siapa tersangkanya? Itu adalah mantan Jampitsus yang kemarin menjabat, Febri Adriansyah. Dan satu lagi, ada tersangka satu lagi. Namun di sini saya mau menyikapi tentang apakah Febri Adriansyah ini pernah dipanggil untuk diperiksa terkait dengan perkara ini. Karena apa? Karena jika Febri Adriansyah tidak pernah dipanggil dan hanya ditetapkan tersangka begitu saja, maka Febri Adriansyah bisa melakukan permohonan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka daripada Febri Adriansyah. Jadi ini adalah suatu kecerobohan jika memang Febri Adriansyah itu tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan suatu keuntungan besar bagi Febri Adriansyah jika memang dirinya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Peluang lolos dari sini sangat besar jika memang belum pernah dipanggil ya. Tapi kalau sudah pernah dipanggil dan dia selalu tidak hadir ya bagus, berarti pihak kepolisian sudah detail di sini. Namun jika belum pernah dipanggil, dia kemungkinan besar bisa lolos dari posisi tersangka. Selama menjabat, Febri Adriansyah terlihat tegas, garang, dan seakan-akan tidak menyembunyikan suatu kejahatan. Ternyata apa yang terjadi? Febri pemberantas maling uang negara dan uang rakyat. Akan tetapi ilmu malingnya melebihi dari maling-maling kelas kakap, maling teriak maling. Polisi secara resmi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka, dan ini tuh tidak main-main. Febri menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam 3 kasus besar, yaitu kasus dugaan korupsi batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Lucu ya negeri ini, maling teriak maling. Dia sendiri menangani banyak sekali kasus korupsi besar, tapi dia sendiri korupsi dan menjadi pelaku utama. Yang lebih ironi lagi, pasca penetapan Febri menjadi tersangka, kasus ini tuh dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Drama apa lagi ini? Jangan anggap rakyat ini bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tapi apa respon KPK? Juru bicara KPK, Pak Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya itu meyakini institusi penegak hukum itu memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya masing-masing, dan KPK meyakini profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung. Dalam hukum prinsip dasar itu ada yang namanya nemo iudex in causa sua, artinya tidak boleh ada orang atau lembaga yang menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Ketika lembaga penegak hukum yang tercoreng justru menjadi pemegang otoritas penyelidikan kasus internalnya sendiri, maka fungsi check and balance itu mati dan tidak adanya imparsialitas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman ketika kasus ini tidak dilimpahkan ke KPK tetapi ke Kejagung? Akankah konflik of interest itu semakin tinggi dan semakin menunjukkan tidak adanya keadilan bagi penegakan hukum di Republik ini? Lalu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah saat ini terhadap rakyat yang terlanjur mempercayai pejabat penting tertinggi negara tersebut? Apakah cukup hanya dengan memenjarakan pelaku korupsi lalu rakyat dianggap lupa dan tidak ada lagi pelaku-pelaku lain yang lebih besar melakukan tindakan korupsi? Pelaku korupsi tidak pernah ada rasa jerahnya karena koruptor sudah menjadi budaya di pemerintahan karena tidak adanya tindakan dan sanksi hukum yang maksimal. Bagaimana rakyat ikut merasakan kemakmuran dan kesejahteraan jika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang? Jawabannya, yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin terus miskin karena kekayaan negara dirongrong terus-menerus oleh koruptor. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, tepatnya tidak bisa dibantah.